Wadidaw, akhirnya One Piece chapter 1089 hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1089 diberi judul Insiden Barikade. Dimulai dengan cover request atau sampul permintaan para fans dengan tema pelayan sapi berkaki dua membawakan Nami surat cinta dari Sanji yang nampak sedang bersembunyi di luar. Pelayan sapi muncul, Leo. Apakah ini ada kaitan dengan banyaknya dugaan siluet Gorosei Saturn adalah sesuatu seperti sapi atau bison, seperti petunjuk yang muncul dalam sebuah color sprint? Atau ini pertanda akan memasuki tahun politik? Kabur. Masuk ke cerita. Chapter dimulai di desa Fusa. Whoopslap sedang membaca berita tentang Monkey D. Garp di dalam koran. Sebagai informasi, jika kalian lupa, Whoopslap ini adalah pemimpin desa Fusa atau kakek tua pemimpin desa. Dan berita yang muncul di koran tentu kita semua tahu adalah berita tentang menghilangnya sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp di Hachinosu atau Pulau Bajak Laut, markas Yonko Kurohige, setelah sebelumnya dibekukan oleh sang murid, mantan Admiral Aokiji. Kembali ke cerita, Whoopslap percaya jika Monkey D. Garp akan baik-baik saja. Sepertinya memang insiden Garp ini adalah pemantik kejadian besar, Leo. Seperti perkiraan kita sebelumnya, apakah Garp akan dijadikan Kurohige sebagai alat tawar untuk permintaannya menjadikan Hachinosu sebuah negara yang terdaftar atau diakui pemerintah dunia? Dan tentu apa yang terjadi pada Garp akan membawa pergerakan karakter-karakter penting yang berhubungan dengannya, seperti sahabatnya di Angkatan Laut, Sengoku, serta para anggota SWORD, dan mungkin sang anak Monkey D. Dragon, serta mungkin sang cucu Monkey D. Luffy. Insiden besar bisa saja terjadi di masa depan, Leo, karena tiga kelompok besar bisa berada di sisi yang sama untuk menyelamatkan Monkey D. Garp. Mereka adalah SWORD, Revolutionary Army, dan Yonko Mugiwara no Luffy. Sungguh menarik untuk ditunggu. Kembali ke cerita, Putra Makino menertawakan foto Luffy di koran. Itu foto Luffy biasa, bukan dalam mode gear kelima atau Sun God Nika. Melihat putranya yang tertawa melihat Luffy, kemudian Makino berbicara dengan putranya. Makino bertanya, "Kamu sudah mulai menyukai Luffy Oni-chan kan?" ucapnya. Anak kecil yang sering berkunjung ke bar Makino untuk meminum jus jeruk sekaligus idola warga desa Fusa sudah menjadi seorang Yonko saat ini, Leo. Namanya sudah dikenal dunia. Bahkan dunia juga mengetahui wujud nikahnya dalam poster buronannya. Kemudian berlanjut dan berpindah ke Gunung Kolubo, tepatnya ke markas bandit gunung, keluarga Dadan. Kita bisa melihat reaksi Dadan terhadap berita di koran. Dadan membacanya sambil menangis dan kemudian menanyakan apa yang telah si tua Monkey D. Garp dan anak asuhnya Monkey D. Luffy lakukan. Yap, dua berita besar muncul di koran. Pertama, Garp yang menghilang di Hachinosu, dan yang kedua, Luffy yang dikatakan mengambil alih pulau ilmu pengetahuan Egghead Island. Berlanjut, tiba-tiba gempa besar dimulai. Itu terjadi 6 hari setelah kehancuran kerajaan Lulusia. Ada lubang besar di tengah laut, di tempat yang dulunya kerajaan Lulusia. Dan lubang raksasa laut tersebut sama seperti lubang di bawah Enies Lobby. Apakah itu hal yang serupa pernah terjadi? Karena banyak nakama yang mengatakan jika dulunya itu juga adalah sebuah kerajaan, tepatnya kerajaan yang menghilang di abad kekosongan. Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Memang mengerikan, senjata berkekuatan raksasa yang telah melenyapkan kerajaan Lulusia. Pemerintah dunia sungguh berbahaya dengan kekuatan besar tersebut. Kekuatan ini bisa disejajarkan atau bisa dikatakan sebagai senjata kuno, atau memang itu adalah salah satunya. Wajib kita tunggu kebenarannya. Kemudian cerita kembali berlanjut.
dan berpindah ke orang-orang di seluruh dunia yang merasakan gempa bumi. Kita bisa melihat Momonosuke di negeri Wano Kuni, Uho Lisa di Kano Kuni, Iceberg di Water Seven, Hina di markas Marin atau Angkatan Laut, Im Sama di Marizoa, dan dia hanya mengatakan sesuatu yang tidak diketahui. Kemudian ada Labun, si paus raksasa di Twin Cap, beberapa tahanan di Impel Down, warga di Lockton, Emforio Ivankov di pulau atau kerajaan Kamabaka, dan kita juga bisa melihat pulau acak lainnya. Laut di seluruh dunia naik 1 meter, dan hal tersebut menenggelamkan banyak pulau. Apakah ini efek dari kekuatan yang menghantam Lulusia, atau ada hal lain ya Leo? Menarik untuk ditunggu. Kemudian cerita kembali lagi ke desa Fusa, di mana penduduk desa melihat air pasang, Whoop Slap, terlihat begitu khawatir. Kemudian berpindah ke tempat lain, ke Pulau Egghead. Kapal perang angkatan laut mengelilingi pulau. Admiral Kizaru menghancurkan satu dari senjata monster laut Dr. Vegapunk dengan serangan laser pancaran normal. Tapi Admiral Kizaru belum memulai serangan karena dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak kerusakan di Pulau Egghead. Admiral Kizaru memanggil Sentomaru dan memintanya untuk menyerah, namun Sentomaru menolak. Kemudian kita bisa melihat funnel flashback Kizaru muda yang mendemonstrasikan sinar lasernya kepada Dr. Vegapunk muda dan juga Sentomaru kecil. Kizaru duduk di tanah sambil menembakkan sinar laser dengan jarinya ke udara. Kemudian kembali ke masa saat ini, Sentomaru terus berbicara. Sentomaru berkata, Paman Vegapunk berhasil mengembangkan laser pacifista dengan melakukan penelitian terhadap kekuatanmu, Kizaru. Aku tidak percaya kaulah yang datang untuk membunuhnya. Mendengar apa yang Sentomaru katakan, Kizaru berkata, sayangnya aku tidak bisa melindungimu dari tuduhan meneliti abad kekosongan Sentomaru-kun. Pada akhirnya aku harus menuruti perintah, ucapnya. Kemudian kita bisa melihat bahwa di sekitar Pulau Egghead terdapat 100 kapal perang angkatan laut dengan total 9 wakil laksamana dan 30.000 prajurit marinir atau angkatan laut. Serta tentu jangan lupakan Admiral Kizaru dan Gorosei Sainjay Garcia Saturn. Doberman dan Dol adalah bagian dari wakil laksamana, tetapi ada juga karakter baru, dan kita bisa melihat beberapa di antaranya ada di chapter 1078. Sainjay Garcia Saturn sedang makan di dalam kamarnya. Wakil laksamana Doberman masuk dan melaporkan situasi keseluruhan. Kita bisa melihat rekap seluruh Pulau Egghead dan di mana semua karakter atau tokoh berada. Keberadaan mereka dilambangkan dengan karakter chibi. Gorosei Saturn memerintahkan Doberman untuk menenggelamkan kapal peneliti yang melarikan diri dari pulau sebelumnya juga. Kemudian cerita berpindah ke Pulau Egghead. Vegapunk York menelpon ke Marizoa. York mengeluh mengapa mereka mencoba membunuhnya bersama Vegapunk lainnya. Gorosei menjawab bahwa mereka melihatnya tidak berbeda dengan Vegapunk lainnya. Namun, setelah insiden Lulusia, mereka memiliki ide baru dan mereka mungkin akan mempertahankan York untuk membantu mereka memproduksi lebih banyak senjata, Mother Flame. Di chapter ini terungkap bahwa Vegapunk York adalah orang yang mengirim Mother Flame kepada para Gorosei. Dan pembangkit listrik untuk memproduksinya juga ada di Pulau Egghead. Inilah alasan mengapa Kizaru tidak asal-asalan menghancurkan Pulau Egghead. York membuat janji kepada para Gorosei untuk tidak menyakitinya atau laboratorium penelitian, serta yang terakhir menjadikannya salah satu Tenryubito. Dan para Gorosei setuju. Kita melihat bahwa Gorosei Saturn dan Admiral Kizaru juga mendengarkan percakapan tersebut. Namun, dalam halaman ganda terakhir di chapter ini, kita dapat melihat bahwa York membuat panggilan sambil menangis dengan pedang Roro Noa Zoro di lehernya. Usopp adalah orang yang menyiapkan denden musi. York mengakhiri percakapan sambil berteriak minta tolong
"Selamatkan aku dari Luffy," ucapnya. Gorosei Saturn dan Kizaru terkejut. Sejak saat itu, mereka mendapat pesan bahwa York berhasil mengalahkan semua orang menggunakan Serapim sebelum memanggil mereka ke Marizoa. Ternyata situasi chaos di Pulau Egghead sudah berhasil diselesaikan oleh Luffy dan kawan-kawan Leo. Bahkan dengan menggunakan York, mereka merekayasa sebuah situasi dan mengetahui fakta sebenarnya untuk selanjutnya menyusun ulang apa yang harus mereka lakukan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, mau diblokade atau dikepung bagaimanapun, jika kalian ingat, Dr. Vegapunk punya robot yang bisa terbang. Ditambah lagi, Luffy dan krunya punya Tausan Sunny yang memang saat ini ada di dalam pulau. Dengan kemampuan Kola dan kekuatan kayu Adam, Tausan Sunny bisa saja melesat dan menghilang dari pandangan para angkatan laut yang mengepung. Tapi aku pengen melihat keduanya bersamaan, karena robot raksasa untuk terbang menjauh dan Tausan Sunny untuk membawa semuanya pergi melesat, meninggalkan barikade atau kepungan pihak angkatan laut yang bisa dikatakan Mega Buster Call. Namun terlepas dari itu semua, kita tetap jangan melupakan dua sosok yang bersama angkatan laut, karena mereka tentu bukan orang biasa, yaitu Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn yang bisa saja mengejutkan kita semua dengan kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki. Menarik untuk ditunggu. Berlanjut dan kembali ke cerita, Nami kemudian berkata, "Aku mengerti situasinya sekarang." Vegapunk Stella atau yang asli juga mulai berbicara. "Jadi begitu," ucapnya. Jawalry Bunny mengatakan jika ini benar-benar insiden barikade atau pengepungan. Dan Luffy juga berkata, "Aku tidak terlalu mengerti, tapi kita harus menggunakan dia sebagai tameng untuk melarikan diri kan?" ucapnya. Pernyataan Luffy ini mengejutkanku juga, Leo. Seorang Luffy yang kita tahu serangkaman atau asal terjang saja ternyata bisa berkata seperti itu. Karena memang saat ini melarikan diri adalah pilihan yang paling tepat. Tapi selain itu, opsi yang bisa terjadi karena benturan dengan pihak angkatan laut tetap saja bisa terjadi. Apakah Luffy akan meladeni para angkatan laut, Admiral dan juga Gorosei? Karena kita tahu Luffy pernah berkata dia tak akan pernah menghindar lagi setelah insiden Dressrosa. Dan kita tahu Luffy saat ini memiliki kekuatan yang bahkan setara dengan makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido. Dan dia adalah Sun God Nika, seseorang yang memiliki kekuatan bak dewa, seseorang yang membawa genderang kebebasan. Kemudian kita bisa melihat kru topi jerami lainnya, Jawalry Bunny, Rob Lucy, dan Vegapunk asli yang sudah mengemasi tasnya, sedang makan dan bersantai. Di belakang York, Zoro dan juga Usopp, waduh, sudah mengemasi tasnya masing-masing, Leo. Bahkan mereka makan dan bersantai. Sungguh santuy Luffy dan kawan-kawan. Namun dibalik itu semua, Leo, jika kita lihat informasi tersebut, seorang Rob Lucy pun akan ikut bersama mereka. Sungguh menarik Luffy ini. Tak salah, Takanomi Dracul Mihawk pernah berkata saat di Perang Besar Marineford, jika Luffy memiliki kemampuan yang paling menakutkan di lautan, karena mampu mengubah lawan menjadi kawan atau pihak yang sejalan dengannya. Dan kabar terakhir, selesai minggu depan libur untuk waktu libur Weekly Shonen Jump atau WSJ. Tidak ada chapter mingguan dari seri jam manapun, namun biasanya bocoran akan ada. Mari kita menunggu dan bersiap. Yos, baik. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.